Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai doa pagi kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu berikut ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah, terima kasih untuk udara yang segar, dan terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan, untuk bangsa dan negara yang boleh merdeka, dan kami boleh berada di dalam bangsa dan negara yang Tuhan berkati ini. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya kami akan bersama-sama untuk memohon agar Tuhan sendiri yang akan menuntun kami dalam pemberitaan firman ini. Tuhan, tolonglah kami, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi permenungan kita hari ini saya ambil dari ayat yang sangat kita kenal, yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, saya akan memulai renungan pagi kita, doa pagi kita dengan sebuah klip video berikut ini. Mundur ya, pindah mundur dulu. Mundur satu langkah ke belakang dulu. Pegang bendera ke. Ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Turun ada. Tidak apa-apa. Bisa dia.
Betul, betul, betul. 5 tahun yang lalu, seorang anak kecil kelas 1 SMP mendadak sakit perut dan harus istirahat di ruang UKS. Ia tidak bisa mengikuti upacara bendera yang pada saat itu sedang dilangsungkan. Dari ruang UKS tiba-tiba ia mendengar suara gaduh. Ya, tadinya tidak tahu ada apa. Dan ketika ia masih bertanya-tanya, seseorang masuk dan kemudian bertanya kepada semua orang yang ada di situ, siapa bisa memanjat? Tali bendera putus dan tersangkut di ujung atas. Tanpa pikir panjang, anak kecil yang berumur 13 tahun yang bernama Yohanes Gama Marshall atau seringkali dipanggil Johnny, langsung memanjat tiang bendera yang tingginya 20 meter itu. Dan peristiwa itu menjadi viral di media sosial. Kita tahu zaman sekarang, begitu masuk ke dunia sosial, dunia digital, media sosial menyebarkannya dengan sebegitu cepatnya, dan semua orang tahu apa yang dilakukan oleh Yohanes ini atau Johnny ini. Dan ketika ia ditanya, dia berkata, pada saat itu saya spontan saja, karena saya pasti akan merasa bersalah kalau bendera tidak bisa dikibarkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah cerita Yohanes, cerita Johnny. Cerita ketika dia berupaya mencintai republik ini dengan segala apa yang ia punya sebagai seorang anak kecil. Bisanya cuma memanjat, karena ternyata dia biasa memanjat pohon pinang di rumahnya. Tetapi apa yang ia punya pada saat itu bukan hanya menyelamatkan upacara bendera, tetapi kata Pak Bupati mengatakan dia menyelamatkan muka Indonesia. Bagaimana dengan kita? Saya tidak meminta kita untuk memanjat tiang bendera, tetapi seberapa besarkah kasih kita kepada bangsa ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 adalah sebuah ayat yang pasti banyak diingat oleh banyak orang Kristen. Karena ayat ini adalah sumber pernyataan firman Tuhan, di mana kita dikasihi, di mana kita diselamatkan. Tetapi mari kita lihat kembali dan kita hayati kembali firman Tuhan yang sering kali menjadi dasar iman kita dan kita hafal luar kepala. Banyak orang mendengarnya, banyak orang tidak asing akan ayat ini. Ayat ini dimulai dari sebuah pernyataan cinta, pernyataan kasih Tuhan kepada dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan ketika Allah begitu besar mengasihi dunia ini, ketika Allah begitu besar mencintai dunia ini, Ia pun rela untuk memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita.
Bapak Ibu, seberapa besar kasih kita untuk Indonesia? Kalau Joni mencintai Indonesia dengan melakukan penyelamatan upacara bendera, dan dia langsung memanjat tiang setinggi 20 meter, tidak peduli rasa sakit perutnya. Kalau Tuhan Bapa mencintai, mengasihi dunia ini dengan memberikan anaknya satu-satunya, dengan tidak mempedulikan apa yang ia rasakan ketika ia harus mempersembahkan anaknya sebagai kurban penebusan dosa. Lalu apa yang kita lakukan untuk Indonesia? Seberapakah besar kasih kita untuk Indonesia, dan apa yang sudah kita lakukan untuknya? Amin. Kita berdoa. Tuhan telah memberikan kepada kami sebuah bangsa, dan ketika kami dilahirkan di bangsa ini, ketika kami ada di bangsa ini, bangsa Indonesia, kami tidak bisa memilih, kami tidak bisa menolaknya. Segala sesuatu terjadi pasti itu semua karena kehendak Tuhan. Pasti ada kehendak Tuhan di balik ini semua. Pasti ada rencana Tuhan di balik apa yang Tuhan putuskan ketika kami menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih untuk ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Tuhan, tolong kami, gerakkanlah hati kami agar kami boleh mencintai bangsa ini, karena bangsa ini adalah pemberian Tuhan. Seperti Engkau mencintai dunia ini dan Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal. Tuhan, tolong kami agar kami juga bisa mencintai bangsa ini, dan kami berkarya nyata bagi bangsa kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan di bumi pertiwi ini justru semakin menjadi berkat, membawa berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, agar gereja Tuhan juga terus mau terbuka, menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya anggota jemaat simpatisan, tetapi juga anggota masyarakat, dari anggota gereja lain ataupun dari agama-agama lain. Biarlah kami menjadi pembawa damai, biarlah kami menjadi penyalur berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami untuk mencintai bangsa kami dan berbuat yang baik untuk bangsa kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah doa pagi kita pada pagi hari ini. Kita akan tetap terus dapat mengikuti doa pagi online setiap hari Selasa dan Kamis yang dimulai setiap jam 5 pagi. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Dan sebelum kita menutup doa pagi kita, mari kita bersama menyanyi dari pujian berikut ini. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau
bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang